tangan. Biar sebaik-baik kalau lontar salah. Lagi yang tulas lagi nanti ronda ketiga sampai 100. Enak kan 3 kan gunting kayak ini gila gunting seperti ini artinya gunting panjang. Oh gunting kecil seperti ini. Kenapa Jepang ya, yang menerapkan strategi satu budaya, walaupun di sana ada suku-suku yang lain seperti Ainu yang di Hokkaido ya, bahkan ada yang matanya biru begitu kan, yang kemudian secara budaya itu lebih dekat dengan Rusia ya. Tapi mempunyai strategi pokoknya sama rata semuanya ya, sehingga kalau ketemu orang sopan santunnya yang membungkuk begitu kan, terus kemudian mau makan semuanya makan apa. Negara kita Indonesia ini dari dulu sampai saat ini tidak memperhitungkan hal tersebut. Mungkin dulu ada yang angkatan yang ABG lah ya, angkatan ABG, maksudnya angkatan babi gue gitu ya. Angkatan ayah saya itu masih dapat pendidikan budi pekerti ya. Itu kayak saya sempat cerita tentang itu sebelum kemudian berubah jadi PMP, kemudian jadi PPKN ya. Tapi dulu ini kan awalnya adalah asalnya budi pekerti ya. Budi pekerti adalah tentang moral, tentang etika, itu diajarkan di sekolah ya. Kemudian juga berubah menjadi PMP, moralnya ya masih ada di dalam kata mata pelajarannya pendidikan moral, tapi sudah bergeser kepada sebenarnya kepada Pancasila itu sendiri gitu ya. Ini moralnya atau etika, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kemudian kita menempatkan diri kepada orang lain dan seterusnya, itu yang kurang lebih seperti apa yang disampaikan di Jepang tadi ya, udah hilang ya. Bapak dan Ibu tidak memahami apa yang dilakukan di sekolah, ditanya ke anak-anak kita pulang dari sekolah, apa yang mereka jawab kira-kira? Ngapain aja nanti sekolah? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu pelajari? Main. Mungkin yang akan keluar dari mulut kecil anak-anak kita hanya itu, main di sungai, main di kebun. Tapi kalau ditanyakan tentang main apa, maka keluarlah begini dan begitu. Oh tadi aku di kebun melihat ada daun jambu, berbeda ternyata dengan daun mangga, berbeda dengan daun bambu. Ternyata kalau daun singkong gitu ada bentuknya mirip dan seterusnya. Maka ketika kita berada di sekolah alam, ya, cara Bapak dan Ibu orang tua untuk menggali apa yang dipelajari dari anak-anak kita juga kemudian harus berbeda. Bukan hanya loh kok nggak ada matematika gitu. Aku ngajarin matematika di sekolah. Mengenal potensi yang ada dimulai dari yang paling kecil. Dulu ketika sekolah alam berdiri di awal tahun 98 ya, dianggaplah kita sebagai kumpulan orang-orang yang gila gitu ya. Dalam arti pertama bukan dari background pendidikan pada saat itu ya, terus kemudian anaknya manja-manja, outbound okay, yang dulunya hanya dipakai di dunia militer, terus kemudian perusahaan-perusahaan besar untuk team building ya, untuk
kantin, ya, terus kemudian ada bertani. Tapi sekarang kalau kita lihat sekolah-sekolah yang unggul, sekolah-sekolah yang kita pandang bagus, yang di perkotaan sekalipun, mana sih yang nggak terus kemudian sekali dua kali ada outboundnya, ya, atau bahkan memampang di spanduknya atau di publikasinya kegiatan outbound, bertani, market day, gitu kan, hari pasaran dan seterusnya. Itu sebenarnya yang sudah kita awali sejak 94 ya. Preschool mungkin belum bisa pasang kancing, karena pasang kancing ini buat kita simpel. Tapi untuk anak-anak adalah melibatkan koordinasi kiri dan kanan. Terus kemudian itu belahan otaknya berbeda yang mengatur. Kemudian ketepatan, ya. Dan harus diingat tangan anak-anak kita ini kalau di ronsen, kalau di X-ray, ya, kalau di foto X-ray ya, foto ronsen, dia nggak seperti tangan kita dewasa yang sudah nyambung semua, sudah jadi satu kesatuan. Mereka masih terpisah. Ini ada 3 ruasnya tuh masih ada jarak di antara satu sama lain. Makanya kemudian anak usia TK sampai SD kelas 1 atau kelas 2 ini tentunya akan bervariasi juga tergantung perkembangan anaknya ya. Tetapi pada umumnya adalah belum siap untuk menulis, ya. Belum siap untuk menulis karena fisiologisnya, ya, bentuk fisiknya memang belum memungkinkan dia untuk itu. Nah, kembali lagi kepada kepemimpinan, ya, adalah bagaimana kita yang pertama menuntaskan kepemimpinan diri sendiri, ya, pada anak-anak kita. Sebelum kemudian berbicara tentang bagaimana dia bisa memimpin orang lain, ya, di dalam grup yang kecil maupun yang lebih besar, ya. Tentang pilar kepemimpinan ini juga kita mendalami bahwa pasti ada perbedaan antara anak yang satu dengan yang lain, ya. Ada yang memang sejak kecil apa istilahnya di sini tumpis, ya, ngomong nggak pernah berhenti gitu. Ketika ketemu orang lain, ya, bertemu dengan orang lain enak aja untuk menyapa, ya. Enak saja juga untuk kemudian ngobrol dengan orang. Tapi ada anak-anak lain yang tidak seperti itu, ya. Ada yang sebenarnya diam, ada yang sebenarnya baca buku. Saya nggak masukin game ya, karena itu gangguan lah, ya. Ada yang senangnya dengan kesendirian. Nah, ketika dia sudah lebih maju kemampuan sosialnya atau katakanlah lebih ekstrovert, ya, maka kita harus mengajarkan, ya, pada taraf mana saja atau apa namanya, katakanlah kegiatan, ya, kegiatan sosialisasi mana saja yang memang boleh dilakukan, mana yang sudah kebablasan. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang boleh, mana yang tidak. Terus kemudian pada anak-anak yang kemampuan sosialnya belum mencapai itu, maka kita harus tingkatkan. Makanya di dalam sekolah alam, ya, ketika berbicara tentang terus kalau kelas 1, kelas 2 belum menulis, ya, atau bahkan belum belajar membaca, cara ngambil nilainya gimana Pak? Jangan disepelekan kemampuan anak-anak kita. Walaupun dia tidak bisa atau belum bisa menulis membaca, tapi kan dia bisa cerita. Dia kan bisa cerita. Gurunya bisa kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Tadi setelah Ibu sampaikan begini, bagaimana pendapatmu? Gitu. Apa yang kamu pahami? Gitu. Menurutmu bagaimana? Apa sih tadi yang Ibu sampaikan? Boleh nggak kamu ceritakan lagi? Atau kemudian melalui gambar. Kemudian dipresentasikan, ini gambar gajah yang tadi Ibu ceritain. Padahal masuk gajah kok kayak gitu, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, biarkan. Pilar kurikulum alam baik kita yang kemudian mau jadi pegawai. Kalau dulu cita-citanya masih jadi pegawai, baik di perusahaan besar, ya, perusahaan multinasional ataupun PNS bahkan, ya. Sekarang enggak lagi.
banyak yang pinginnya jadi YouTuber misalkan ya, influencer dan seterusnya. Nah ini juga harus kita sampaikan sejak kecil, bukan terus kemudian melulu berbicara tentang cara berdagang ya, bukan melulu berbicara tentang mengetahui tentang jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang atas waktu yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah bertemu lagi Pak Bayu dan Bu Dewi. Semoga selalu sehat walafiat untuk melanjutkan menebar kemanfaatan. Langsung saja pada pertanyaan, karena kami insya Allah mengawali pengembangan sekolah alam ini mulai dari jenjang SMP dan mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, kebanyakan teman-teman TK dan SD, dan memang startnya kita pada basicnya, baik basic secara personal ataupun secara kelembagaan. Maksudnya memang kami sudah mengembangkan SDIT tapi belum meluluskan ke tahun ini gitu. Jadi siswa-siswanya murni dari luar, dan dari paparan Pak Bayu terakhir itu tadi, di antara fokus utamanya untuk bagaimana mengembangkan potensi anak-anak di SMP adalah bagaimana mereka kenal dengan dirinya sendiri, kemudian kita bantu untuk mengarahkan dengan proyek-proyek yang memang berhubungan dengan pengembangan diri secara khusus. Yang jadi pertanyaan adalah yang pertama kaitannya dengan kalau istilah kurikulum sekarang itu authentic assessment-nya gitu ya. Memang alhamdulillah bersyukur dengan kurikulum Merdeka ini, setidaknya dukungan pemerintah itu lebih besar gitu ya. Kemudian gambarannya mungkin tahapan-tahapan untuk kita mengarahkan pada proyek-proyek yang terukur selama 3 tahun itu, mungkin bagaimana gambarannya, karena mungkin bisa berbagi pengalaman di SMP yang di Balikpapan seperti apa, sehingga kita punya gambaran. Memang untuk grand design alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nanti mohon berdalam waktunya untuk sedikit sharing gitu ya setelah sesi berakhir barangkali. Itu saja mungkin yang ingin kami tanyakan kembali terkait tadi bagaimana mengarahkan potensi diri untuk anak-anak di jenjang SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, saya nyambung jadi di depan ini. Membantu untuk yang lebih teknis. Beliau yang kesehariannya awal kurikulum gitu ya, nanti beliau bisa nambahkan. Ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu yang sekolah, saya coba Bapak Ibu yang sudah di sekolah pastinya nggak bisa kita apa-apain ya. Kita sudah tinggal ngikut dengan apa yang sudah dilakukan sekolah. Tapi Bapak Ibu bisa mengkayakan aktivitas yang selain yang ada di sekolah. Apalagi nih anak-anak kita baru keluar dari pandemi. Mending kalau saat ini baru mau masuk SMP atau baru kelas 1. Kalau saat ini kelas 2 naik ke kelas 3 habislah sudah ya. Mungkin tidak persiapan ujian gitu ya. Tapi sekali lagi nggak ada kata untuk terlambat. Kita masih tetap bisa mengkayakan aktivitas anak-anak kita di luar dengan kegiatan-kegiatan bukan ekstrakurikuler ya, tapi kita sendiri sebagai orang tua yang nambahin. Kalau selama ini sebelum saat pandemi maupun sebelumnya kita tidak biasa keluar berkeluar sekeluarga, saya menyarankan dirancang aktivitas itu. Tidak perlu harus berkemah, tapi keluarlah
sekeluarga. Keluarga kemudian berperjalanan, ya. Perjalanan terus wisata lah, ya. Healing kata anak-anak sekarang, ya. Healing Bapak Ibu untuk mengajak anak-anaknya, dan di sana lakukan aktivitas berkeluarga. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan karena mungkin anak-anak kita apalagi di masa online ini sudah terbiasa dengan gadget gitu ya. Satu tantangan lagi untuk mengajak anak kita berkegiatan di luar layar berapa pun, 3x4 atau berapa pun ukurannya itu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu guru ataupun yang di Bapak orang tua gitu ya, kalau memberikan proyek kepada anak adalah yang tentang kemandirian dirinya dan yang tentang seputaran dengan dirinya saja, lingkungan sekitarnya. Contoh misalkan proyek untuk masalah ini, apalagi liburan nih ya, di waktu liburan ini kita mau bikin proyek apa ya waktu liburan untuk anak-anak SD. Levelnya juga berbeda ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastinya agak berbeda. Kalau 1, 2, 3 benar-benar adalah masih tentang dirinya dulu. Keberanian dia untuk misalkan mengantarkan makanan ke tetangga-tetangga sebelah rumah gitu ya, keberanian dia untuk mengetuk pintu, keberanian dia bilang assalamualaikum, terima kasih dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan proyek ini waktu pas liburan ini. Boleh masak bareng karena ini terkait masalah kemandirian dengan dirinya, masak bareng sama orang tua dengan ibu. Kemudian hasil dari masakannya diberikan kepada tetangga anak. Menumbuhkan untuk keterampilan kemandirian secara pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan yang kedua. Nah, masalah kepedulian terhadap lingkungan ini sekarang semakin lama semakin menurun dan tergerus. Misalkan kita melihat nih tetangga kok kayaknya ada yang nggak bener ya gitu, kita kayaknya ada yang nggak bener di tetangga gitu ya, malam-malam udahlah daripada nggak usah ngurusin nggak usah ngurusin orang lain lah, ngurusin diri sendiri gitu kan. Sekarang kan dirinya seperti itu, kita tidak lagi peduli dengan tetangga. Kemaksiatan yang dilakukan oleh tetangga kita nggak peduli, nggak, yang penting kan bukan keluarga aku, amit-amit cabang bayi kita, yang penting bukan tetangga, bukan aku gitu. Jadi seolah-olah kita tidak bisa melakukan sesuatu jika itu orang lain yang lakukan, meskipun hanya sekedar menegur misalkan, atau misalkan menanyakan, karena kita merasa itu bukan urusan kita. Padahal disinilah tanggung jawab kepedulian terhadap lingkungan sekitar harus kita tumbuhkan dari anak-anak. Nah, minimal kalau untuk anak kelas 4, 5, 6 adalah itu tadi, membersihkan masjid atau musola atau apapun yang bisa di sekitarnya. Jadi selain melatih kemandirian dirinya, juga tentunya adalah untuk lingkungan sekitarnya. Kalau laki-laki usia SMP, sudahkah diajarin misalkan kalau dia punya mobil, orang tuanya punya mobil atau motor gitu ya, ganti ban motor yang bersifat tentang keelektrikan, misalkan benerin apalah yang mudah gitu ya, sekedar pasang lampu sekalipun. Jangan sampai anak kita SMA nggak mau tahu terus nggak mau panggil om sebelah, panggil tetangga sebelah, pasang gas aja nggak bisa gitu, nggak berani, takut meledak. Ini menjadi hal yang jadi tadi, jangan sampai anak-anak kita sudah SMA bahkan gede badannya tapi kayak kerupuk, langsung potong gitu ya. Kalau dikasih air kayak lembek, jadi kayak seblak dong ya. Ya kalau sebelum kayak nggak dibumbuin, kasih ceker ya, kasih macam-macam, kasih bakso, kasih pedas, nggak enak banget ya. Ya bisa dinikmati, tapi jangan sampai anak kita jadi gitu, usianya saja yang besar meningkat tapi keterampilannya nggak ada, apalagi kemandiriannya. Saya pernah bukan curhatin gitu ya, tapi sebenarnya lagi informasi ini kepada saya. Kemudian maaf ya, sekali ini nggak bisa ikutnya sekarang hadir karena si kakak sekarang udah kuliah di Jogja. Jadi kuliah di Jogja itu yang bingung emaknya. Jadi di Jogja, ya alhamdulillah karena orang kaya ya bisa membeli rumah di Jogja. Jadi si ibu itu ke Jogja, itu nungguin dulu sebulan, 2 bulan gitu ya, nyiapin masakan, nyuci segala macam. Nanti pulang lagi ke Balikpapan, karena saya kerja di Balikpapan. Di pasaran lebih mahal yang di organik. Kan ini
menjadi sebuah hal yang harus diedukasi juga kepada anak-anak, dan anak-anak belajar mengedukasi kepada masyarakat. Nah, ini proyeknya lebih rumit gitu ya, karena terkait masalah apa? Banyak sekali aspek yang dipikirkan, termasuk adalah aspek mengenai aspek ekonomi. Karena di usia 12 sampai 16 tahun ini anak-anak sudah diajarkan tentang mental bisnis, mental wirausaha, mental bagaimana dia harus bisa mandiri. Jadi jangan sampai pada waktu usia 11 sampai 16 tahun ini kita tidak menggunakan golden momennya untuk kita ajarkan kemandirian ya, sehingga dia udah kebablasan mintanya sama orang tua, "Ma, beliin pulsa, Ma, beliin ini, beliin itu," segala macam gitu. Padahal HP-nya itu bisa kamu pakai untuk kamu beli pulsa sendiri loh sebenarnya, nak, misalkan gitu ya. Gimana caranya? Ajak dia untuk bisa berpikir gitu. Jadi menghasilkan duit bukan berarti dia harus bekerja, tapi bagaimana dia bisa berpikir bagaimana cara dia mandiri untuk kehidupannya. Dan di usia 11 sampai 16 ini, kalau tadi 0 sampai 5 adalah fondasinya adalah fondasi akidah, kemudian 6 sampai 12 adalah fondasi ibadah. Nah, kalau yang usia sudah sampai 11 tahun ini, fondasinya dia sudah melakukan fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya apa? Kalau kita kan selama ini fardu kifayah ujung-ujungnya apa coba? Sholat jenazah gitu ya, mandiin gitu kan. Udah serem amat ya anak-anak udah digituin gitu. Sudah selalu seputarannya itu aja gitu. Padahal di sini fardu kifayah itu seperti sekarang nih, sebentar lagi kan kita ada momen Idul Kurban, ya kan? Nah, sudahkah kita melibatkan anak-anak kita untuk terlibat untuk kegiatan momen Idul Kurban? Bukan sekedar hanya bagi-bagi saja, tapi dia benar-benar terlibat, dia tahu bagaimana cara menyembelih dia. Bahkan benar-benar dia belajar untuk bisa menyembelih. Karena kalau laki-laki, kalau perempuan misalnya gini, mereka darah banyak, oke lah kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, serem gak mau pakai darah, gak mau, gak bisa. Laki-laki memang fitrahnya itu memang dia yang menyembelih. Yang menyembelih itu laki-laki. Disitulah diuji tentang kejantanan, tentang bagaimana seorang laki-laki itu memang menyembelih, keberanian salah ya, ulangin gitu. Bukan kejantanan tapi keberanian, salah ya saya. Tentang masalah keberaniannya itu diuji dan libatkan anak-anak untuk melakukan seperti ini. Makanya disebutnya adalah fardu kifayah. Yang mereka enggak juga nggak apa-apa juga sih, karena kan banyak juga yang lain yang bisa menyembelih. Tetapi ajarkan dia, libatkan dia untuk melakukannya. Bukan sekedar hanya ya mungkin oke lah awal-awal nimbang-nimbang gitu ya. Awal-awal bagi-bagi, oke, awal-awal bersihin gitu ya, bersihin masjid atau musola bekas darahnya, kotoran segala macam ditutup segala macam, oke. Tapi pelan-pelan harus dikembangkan kemampuannya dia, bukan hanya sekedar itu, tapi bagaimana keterampilan dia dan keberanian dia untuk menyembelih kurban. Kalau sudah di atas 16 tahun bagaimana? Dia udah dewasa. 16 tahun itu sudah dewasa, sudah benar-benar dia siap untuk menjadi pribadi, menjadi warga masyarakat, gitu ya, menjadi warga masyarakat dunia yang memiliki peran. Sehingga proyeknya kalau sudah proyek SMA itu adalah proyek yang benar-benar bukan hanya sekedar untuk lingkungan sekitarnya saja, tapi bagaimana dia sudah bersifat lebih luas, gitu, kebermanfaatannya lebih luas untuk itu, gitu. Nah, nanti kalau untuk teknisnya nanti kita mudah-mudahan nanti bisa saya dampingi bagaimana cara mendesain aktivitas kemudian nanti sampai ke assessment gitu ya. Karena kalau sudah seperti itu benar-benar sangat sangat spesifik gitu ya, khusus. Karena kalau saya lebih suka untuk penyampaian ini saya suka workshop, karena kalau workshop kan langsung dilakukan, jadi alur berpikirnya akan lebih nyambung ketimbang kalau saya sekedar hanya ngomong begini saja. Ayo tempel, langsung tempel.
Jadi satu ya, jangan pisah-pisah, jadi satu. Jadi satu. Project ya, kalau SMP PAUD sama SD adalah tema. Paham maksud saya? Tema. Oke, banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Ke sini jadi satu dulu sini. Sini semua. Tema. Silakan tempel. Satu post-it, satu ide. Ini kayak gini nih, ada dua nih. Lingkungan hidup, diriku mengenal keluarga. Ini ada dua nih. Buatkan satu. Salah tempelnya. Rangkaiannya ya. Ini saya tuliskan rangkaiannya ya. Tadi kan tema sudah. Ragam aktivitas sudah. Tentukan detail sudah. Khusus untuk tentukan tema, ini boleh. Tadi kita mulai dari tema dulu. Temanya apa? Teman-teman buat segala macam. Tapi ini tema, ini bisa kedepannya kita dalam bentuk raker. Kira-kira kelas 1 temanya apa ya? Kelas 2 apa ya? Kelas 3 apa? Itu boleh. Jadi ini sudah kita tentukan dalam raker. Ya, dalam bentuk raker. Kemudian yang kedua tadi ragam aktivitasnya sudah, detail aktivitas sudah. Langsung na Pak Ay. Oke. Terus tinggi. Jangan bergerak. Hei, mau donat kah? Tuh ada donat dulu. Donat coklat. Kenyang. Kawan-kawannya mana? Tuh, ada donat sana. Saja. Udah pulang ya, yang belum pulang. Anu, tapi jangan saja udah sejarahnya. Kita lawan abis dibulikan. Itu kawan-kawan berapa? Ini Kayla mau donat. Silakan. Wah, sambelnya. Duduk nanti mau foto tunggu komplit dulu. Lihat banget nih. Cuman ada orang pada. Cuman pada nang bagian tuh saya. Lawas benar. Kita